الحمد لله نحمدك يا من أوضحت لنا سبل الهداية ونزهت عن بصائرنا غشاوة الغواية ونصلي ونسلم على من أرسلته شهيدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا فاغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Pada siang hari yang mulia ini kita masih tetap dapat hadir untuk memenuhi panggilan Allah yang telah diwajibkan kepada kita untuk mendirikan solat Jumat yang insyaallah kita dirikan secara berjemaah. Salawat beriring salam tak bosan-bosannya kita haturkan dan senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, tidak lupa dan tidak bosan-bosannya khatib kembali mengajak kepada kita semua, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang menjadi penilaian pada diri seseorang atas kemuliaan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala hanya dinilai daripada ketakwaannya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang-orang yang paling dimuliakan di antara kamu adalah orang-orang yang paling bertakwa. Hadirin sidang jemaah Jumat yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah. Adapun tema kita pada kesempatan di siang hari yang mulia ini yaitu janji Allah terhadap hamba yang mendapatkan ampunan. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kebebasan kepada kita untuk hidup di dunia. Hanya Allah menurunkan suatu risalah beserta petunjuk melalui kitabnya Al-Quran,
maka di sini manusia bisa memilih jalan mana yang harus dia tempuh. Namun pada hakikatnya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Al-khata'u wan nisyan sifatani lil insan. Berbuat salah dan selalu lupa, ini adalah dua sifat bagi manusia, yang mana kita ketahui bahwa sifat di dalam diri manusia ini tidak perlu untuk dipelajari, akan tetapi menjadi suatu bawaan diri manusia karena Allah Subhanahu wa taala menyematkan nafsu di dalam diri manusia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap melimpahkan kasih sayangnya dan kemudian ampunan Allah maha luas, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menginginkan bahwasanya kita selaku manusia tidak memiliki dosa, tidak boleh berbuat kesalahan dan maksiat, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memandang bagaimana orang-orang yang dahulunya bergelimang dosa, yang kemudian dia menyepelekan dari perbuatan-perbuatan maksiat, pelanggaran-pelanggaran dalam perintah Allah yang pernah dia tinggalkan. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu akses ataupun jalan kepada kita semuanya yang telah terlanjur berbuat dosa untuk mendapatkan kembali jalan yang lurus, yaitu jalan yang benar-benar mendapatkan ampunan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ghafurur Rahim. Maha luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa jadi seseorang yang bergelimang dosa tetapi di ujung daripada hayatnya tersebut dia menginginkan untuk mendapatkan ampunan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mengampuni segala dosa-dosanya. Akan tetapi dengan satu syarat. Apa itu? Tidak lain, dia berniat dalam hatinya dan kemudian dia tetap berusaha untuk mendapatkan yang namanya taubatan nasuha. Kalau kita perhatikan di dalam surat Ali Imran ayat 135 yang telah kita bacakan pada muqaddimah tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Dan orang-orang yang telah terlanjur, kata Allah, berbuat fahisyah, aw dhalamu anfusahum, ataupun menzolimi diri mereka sendiri. Di sini Allah menunjukkan dua kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu yang pertama adalah fahisyah, berbuat kejahatan. Di sini kejahatan yang dimaksud oleh para ulama yaitu seseorang yang melakukan pelanggaran, yang melakukan apa yang dilarang oleh Allah serta meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, akan tetapi sebaliknya dia melakukan larangan dan meninggalkan perintah. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan dengan kalimat auzalamu anfusahum, atau dia menzolimi dirinya sendiri. Mereka menzolimi diri mereka dengan apa? Perbuatan yang dilakukan dengan kezoliman yang berhubungan dengan makhluk, baik itu kepada manusia ataupun kepada hewan ataupun lain sebagainya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang kesalahan yang meliputi kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Akan tetapi pada saat itu mereka melakukan atas tiga hal. Yang pertama apa? Kata Allah, dzakarullah. Bersegeralah untuk selalu mengingat Allah, berzikir, bahwasanya kita ini selalu mendapatkan perhatian dari Allah. Allah memandang kita dan Allah menilai kita. Maka orang yang menyadari atas hal ini adalah jalan yang pertama, bahwa dia telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu setelah dia sadar Allah Subhanahu wa taala memperhatikannya, maka yang kedua
dia pun lalu mengamalkan apa kata Allah, fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian dia beristighfar atas dosa-dosa yang pernah mereka perbuat. Maka ternyata untuk mendapatkan ampunan Allah tidak perlu membayar. Untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tidak harus bekerja keras untuk mendapatkan ampunan tersebut. Akan tetapi yang pertama adalah ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kita. Yang kedua, menyadari kesalahan tersebut lalu kita mengucapkan kalimat istighfar. Hanya dengan mengucapkan kalimat istighfar itu Allah Subhanahu wa taala akan mengikis dan menggugurkan dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat. Coba kita bisa membayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan satu jalan taubat tersebut dengan cara kita melakukan istighfar. Kita melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Imam Bukhari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan dalam sabdanya au kama qala, apa kata Rasulullah, sesungguhnya dalam satu hari satu malam aku tidak pernah meninggalkan beristighfar kecuali aku melakukannya sebanyak 70 kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga, orang yang maksum, kita katakan Allah menghindarkan dirinya dari sifat-sifat yang akan menjerumuskannya kepada dosa, tetapi masih beristighfar sebanyak 70 kali. Namun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengungkapkan ketika Rasulullah malas, maka Rasulullah itu beristighfar dalam satu hari tersebut tidak kurang daripada 100 kali istighfar. Maka hadis ini dapat kita perhatikan bahwa ketika seseorang merasa dia rajin dalam melaksanakan ibadah, bersemangat dalam melaksanakan ibadah, maka Rasulullah itu bukan mengurangi. Ketika dia mendapatkan rasa malas untuk melaksanakan ibadah, Rasulullah malah menambahkan ibadahnya. Ketika hidupnya biasa-biasa saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar 70 kali. Tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan rasa malas dalam hidupnya, maka saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengurangi istighfarnya, tetapi menambahkan istighfarnya sampai 100 kali istighfar dalam satu hari. Maka di sini bisa menjadi renungan buat kita. Apakah kita ini sudah mendapatkan jaminan untuk masuk ke dalam surga? Apakah kita termasuk orang yang maksum? Akal dan pikiran kita terjaga dari pikiran-pikiran yang buruk dan kotor. Kemudian hati kita ini terhindar daripada pemikiran-pemikiran hati untuk berbuat zalim. Tangan kita, mata kita, telinga kita, lisan kita, dan kaki kita. Apakah kita dapat menghindarkan dari perbuatan maksiat? Belum tentu. Maka kita yakin dengan dosa yang pernah kita lakukan, dan kita yakin bahwa dosa yang kita lakukan pun begitu banyak. Maka saat ini jangan pernah lupa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sayangnya kepada kita. Maka perbanyaklah beristighfar untuk mengikis daripada dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Namun hal yang paling penting daripada itu, selain daripada kita zikrullah, beristighfar dengan banyak, maka Allah Subhanahu wa taala sempat menanyakan kepada kita dalam surat Ali Imran ayat 135. Apa yang Allah tanyakan? Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Apakah ada yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Tentu jawaban kita tidak ada yang mampu mengampuni dosa selain daripada Allah. Maka Allah pun menekankan kepada kita, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Maka jangan diteruskan lagi perbuatan jahat itu, karena engkau mengetahui perbuatan itu akan membawamu ke dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sadar, dia menghentikan perbuatan jahatnya tersebut. Orang yang sadar, dia tidak akan mengulangi dalam kesalahan dan perbuatan yang jahat dengan perbuatan kejahatan yang sama. Akan tetapi dia berusaha untuk menjadikan dirinya lebih baik lagi. Yang dia tunjukkan melalui apa? Yang pertama,
dia selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendekati Allah? Bagi kita sebagai kaum laki-laki dianjurkan untuk melaksanakan solat berjamaah di masjid. Ini adalah tempat yang penuh berkah, Baitullah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Bahkan orang yang melaksanakan solat di rumah tanpa ada uzur yang syar'i, maka dikatakan orang yang solat di rumah tersebut masih memiliki sifat kemunafikan dalam dirinya. Kalaupun dia katakan dia itu orang yang baik, maka pada hakikatnya kebaikan itu pasti ada unsur kejahatan dalam hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini upaya kita. Yang kedua, tentunya berteman dengan orang-orang yang soleh, agar selalu mengingatkan kepada kita dengan kalimat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling ingat mengingatkan dalam kebenaran dan saling ingat mengingatkan dalam kesabaran. Begitu juga jangan lupa untuk mentadabbur apa yang menjadi petunjuk buat kita. Tidak lain, bacalah kalamullah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Maka merutinkan hal ini, insya Allah akan dekatlah kita dengan Allah. Jalan petunjuk akan kita dapatkan, dan orang inilah yang insya Allah akan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan, surat Ali Imran ayat 136, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Maka orang yang melakukan hal itu, merekalah orang-orang yang dijanjikan akan mendapatkan ampunan dari Tuhan mereka, kata Allah. Wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan mereka suatu saat akan dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, sampai kapan mereka di surga? Kekal mereka di dalamnya. Fa ni'ma ajrul amilin, dan inilah balasan yang paling baik bagi mereka yang melakukan hal tersebut. Maka coba perhatikan, kita yang awalnya banyak bergelimang dosa, kita yang awalnya selalu berbuat maksiat, dalam pandangan Allah pun kita bisa mendapatkan ampunan. Begitu juga kalau kita memiliki sifat kasih sayang dan pemaaf, maka kita pun pada hakikatnya semestinya kita bisa memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Karena pada hakikatnya apa yang dijanjikan oleh Allah, tentu kita ingat ayat di dalam surat At-Tahrim ayat 8. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bukan orang-orang yang kafir yang diperintahkan oleh Allah, bukan orang-orang yang musyrik yang Allah harapkan untuk bertobat dengan taubatan nasuha. Yang Allah panggil bukan orang-orang yang selalu melakukan maksiat tanpa meninggalkannya, akan tetapi yang Allah himbau di dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang masih memiliki keimanan dalam hatinya. Apa kata Allah? Tubu ilallah, bersegeralah bertobat kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Maka Allah pun menjanjikan, asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan, kata Allah, kalian akan mendapatkan ampunan. Allah akan menghilangkan daripada kejahatan-kejahatan yang pernah kalian perbuat. Lalu Allah menjanjikan juga, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka suatu saat mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Dan orang yang mendapatkan ampunan dengan taubatan nasuha tersebut, mereka pada suatu hari tidak akan mendapatkan kekecewaan, tidak akan dikecewakan oleh Allah, dan mereka akan dimasukkan dengan para nabi dan orang-orang yang beriman ke dalam surga tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan juga kepada mereka yang dimasukkan ke dalam surga. Apa kata Allah? Nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Dan cahaya mereka itu terpancar di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Yaquluna rabbana atmim lana nurana faghfir lana. Lalu mereka pun berkata, ya Allah, sempurnakanlah cahaya itu bagi kami dan ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah, engkau itu maha kuasa atas segala sesuatu.
Maka yakinlah dalam diri kita bahwasanya hidayah itu bukanlah kita tunggu, akan tetapi kita berusaha untuk mendapatkannya, untuk menjemputnya. Maka salah satu penjemputan daripada hidayah tersebut adalah majelis ta'lim, adalah masjid, adalah musalla, berkumpul dengan orang-orang yang baik dan soleh. Maka pada hal ini yang kita lakukan tersebut, bagaimana kita merasakan bahwasanya kasih sayang Allah tersebut akan Allah berikan kepada kita, sehingga kita akan mendapatkan kasih sayang dan ampunan Allah bukan hanya sekedar di dunia, tetapi kita akan memperolehnya di akhirat kelak nantinya. Mudah-mudahan kita semua dengan banyak berzikir kepada Allah, seraya kita beristighfar, berhenti dari perbuatan maksiat, Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita menjadi orang yang mengharapkan taubatan nasuha. Allah ampuni dosa-dosa kita, seraya Allah memberikan petunjuk kepada kita agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dan selalu mendapatkan petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ataupun di akhirat kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.